Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul yang insyaallah diridhoi oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman Zailiyah ke zaman yang terang benderang seperti ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Baik ananda semuanya, insya Allah sebentar lagi kita akan ada agenda yang besar di SDIT Insan Tama, yaitu IMD Insan Tama Market Day. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Pak Nono. Beliau adalah guru senior atau boleh dikatakan sebagai pelaku sejarah yang insya Allah tahu asal-usul mengenai IMD. Nah, hari ini kita akan menggali informasi tentang IMD atau Insan Tama Market Day. Assalamualaikum Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Sehat Pak Nono? Alhamdulillah. Baik Pak Nono, boleh kami untuk bertanya-tanya mengenai IMD ya. Pak Nono, kita tahu sebentar lagi di SDIT Insan Tama ada sebuah agenda yang besar ya, salah satunya adalah IMD Insan Tama Market Day. Betul. Sebagai pelaku sejarah, bolehkah Pak Nono menjelaskan nih bagaimana sejarah terbentuknya kegiatan IMD di SDIT Insan Tama ini? Oke, terima kasih Pak Aris. Pak Nono ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau bercerita berkaitan dengan sejarah bergulirnya IMD di Insan Tama, ya, tentu itu memang tidak lepas dari bagaimana Bapak dan Ibu guru selaku pendidik di Insan Tama itu terus berkreativitas, ya. Oh iya. Terus mengembangkan kreativitasnya untuk memberikan yang terbaik. Buat siapa? Tentu buat anak-anak kita, ya, anak-anak SDIT Insan Tama. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan itu salah satunya adalah waktu itu kita mencoba untuk meng-create kegiatan yang memang diharapkan dapat memberikan semacam keterampilan hidup atau skill life buat anak kita, ya. Life skill ya. Betul. Namun yang perlu kita pahami lebih dahulu adalah bagaimana SDIT Insan Tama itu didirikan. Tujuannya untuk apa? Iya, betul. Nah, tujuan yang pertama adalah bagaimana SDIT Insan Tama itu mampu untuk membentuk dasar-dasar kepribadian Islam atau saksya Islam pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menguatkan dasar-dasar penguasaan sakofah Islam kepada diri peserta didik. Dan yang ketiga adalah bagaimana sekolah itu mampu juga untuk menguatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan juga teknologi. Nah, untuk yang ketiga inilah kita mencoba, kami bersama dengan bapak-bapak guru yang lain mencoba untuk memberikan sebuah pengalaman hidup yang diharapkan kedepannya bisa memberikan pijakan bagi peserta didik. Nah, karena kami waktu itu di awal-awal hampir 100% adalah alumni IPB. Oh, IPB semua berarti guru-gurunya dulu Pak ya? Sehingga yang coba kita kembangkan adalah kegiatan pertanian. Oh iya, berbasis pertanian waktu itu. Sehingga kita sebut sebagai kegiatan farming. Oh, kegiatan lain. Dan itu memang memang nanti kedepannya akan menjadi besar begitu. Oh, dan itu jadi life skill anak juga ya. Betul, Pak ya? Iya. Tadi Pak Nono menyebutkan bahwa pertama kali kegiatan farming ya. Kegiatan farming seperti apa yang dikembangkan nih Pak Nono? Bisa digambarkan lagi Pak Nono? Iya. Jadi begini Pak Aris, di tahun ketiga kalau tidak salah ya,
pada tahun pelajaran 2004-2005, karena Islam itu kan berdiri tahun 2001-2002 ya. Iya betul. Nah, kita waktu itu lokasinya masih di lokasi yang lama, di daerah Pagentongan, Loji sana ya. Nah, di situ itu ada lahan yang ya relatif tidak terlalu luas lah. Kosong. Tapi ya, kemudian kami mencoba untuk bagaimana menggali potensi di lahan itu. Betul. Kemudian kami, Bapak Ibu guru, tentu dibantu dengan anak-anak, mencoba untuk mengolah tanah itu. Gitu. Tanah itu kita cangkuli, kemudian kita buat gundukan-gundukan, yang pada akhirnya kemudian kita bersama-sama anak menanamilah areal itu dengan menggunakan tanaman sayuran. Di antaranya adalah ada bayam, ada kangkung, dan juga ada sawi. Oh gitu. Nah begitu. Nah kita tanam, kemudian kita rawat juga bersama anak-anak, dan juga kemudian kita pupuki bersama-sama. Jadi kita kerjasama dengan anak-anak. Jadi itu memang menjadi cikal bakal kegiatan farming yang sekarang ini mungkin sudah besar begitu ya. Betul. Jadi awalnya begitu. Iya. Gitu. Baik, tadi Pak Nono menyampaikan bahwa saja siswa kita itu menanam berbagai jenis sayuran. Betul. Ya. Apa namanya? Nah, yang saya tanyakan kaitannya apa ya farming dengan IMD tersebut? Oke, kita lanjutkan ya ceritanya ya. Ya, jadi setelah proses menanam yang memakan waktu tidak terlalu lama, karena sayuran ini kan sekitar 1 bulanan ya. Betul. Itu memang akhirnya jadi siap dipanen dengan kondisi sayuran yang subur-subur waktu itu. Jadi kalau kita melihat sangat menikmati lah ya. Nah, akhirnya kemudian kita, Bapak Ibu guru pembimbing dengan anak-anak memanen bersama-sama. Iya. Gitu. Kita kumpulkan, kita ikat berdasarkan jenis sayurannya tadi sampai semuanya selesai begitu. Nah, kemudian kita bingung. Wah, seru mau dikemanakan nih sayur-sayuran ini begitu. Iya. Nah, sehingga kemudian ada salah satu guru yang nyelutuk, bagaimana kalau kita jual gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, muncul lagi pertanyaan, dijual ke siapa gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita coba tawarkan ke bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Siapa yang mau beli silahkan, siapa yang beli silahkan. Jadi tidak kita berikan secara cuma-cuma, karena kita ingin waktu itu gimana ya kalau kembali modal gitu. Oh gitu. Nah, kan harus beli sayuran, beli bibitnya, kemudian beli pupuknya dan sebagainya gitu. Maka kemudian kita jual. Nah, kok ternyata masih ada begitu. Nah, ketika perpulangan siswa itu kan ada banyak orang tua tuh yang hadir untuk menjemput putra-putrinya. Dijual. Nah, kita tawarkan juga kepada mereka. Gitu, Masya Allah. Sehingga saat itu alhamdulillah semua sayuran ludes terjual. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Iya, dan betul. Dari situlah ide IMD itu muncul, betul? Betul sekali. Ya, jadi waktu itu kemudian setelah kejadian itu memang membuat kami para pendidik, Bapak Ibu guru menjadi kok enak juga ya jualan gitu. Akhirnya kemudian kita coba diskusikan bersama-sama dan muncullah ide untuk membuat pasar sendiri gitu. Oh gitu. Nah, kita tawarkan kepada anak-anak siapa yang mau jadi pembeli, siapa yang mau jadi penjual waktu itu ya. Karena kan juga jumlah siswa kan juga tidak terlalu lama, terlalu banyak. Sehingga kemudian kita tawarkan, nah ada beberapa anak yang menjadi penjual gitu. Oh gitu. Jadi memang konsep awalnya sih pokoknya bagaimana IMD itu bisa berlangsung, walaupun dengan konsep yang sangat sederhana sekali. Ada penjual, ada pembeli. Waktu itu juga guru-guru masih diperbolehkan juga untuk berjualan, karena kan memang masih minimnya penjual waktu itu. Oh gitu. Nah, kalau sekarang kan tidak banyak ya Pak ya, siswanya hampir 700-an. Nah, termasuk sebagaimana konsep awal yang pertama kan tidak diperbolehkan untuk jajan ya. Betul. Nah, sehingga di waktu itulah kita memberikan hadiah buat anak-anak. Jadi mereka bebas untuk membelanjakan uang yang memang diperbolehkan dibawa ke sekolah, tentu dengan jumlah yang kita batasi. Jadi berarti, itu awalnya. Oh iya, berarti siswa itu selain belajar mereka juga mengupgrade life skill-nya ya Pak. Betul. Nah, itu kan pasti banyak yang kita bisa ambil dari kegiatan itu ya. Betul. Bagaimana anak nanti menawarkan produknya, yang dijual. Kemudian tentu kalau produk tertentu dia akan mengolahnya, membeli bahan baku, mengolahnya, kemudian juga package ya.
membuat tampilan lebih menarik dan sebagainya. Nah, itu semuanya memang diharapkan menjadi life skill buat anak-anak supaya ke depan ketika mereka sudah dewasa punya pengalaman itu, tentu itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Masya Allah, luar biasa sekali tuh anak-anak ya. Sayang kalau antum tidak mengikuti acara IMD ini. Nah, betul. Baik, Pak Nono, IMD atau Insan Tama Market Day kan adalah salah satu kegiatan besar ya, boleh dikatakan besar ya di SDIT Insan Tama ini. Nah, pasti ada konsepnya. Nah, konsep seperti apa nih awal IMD yang diselenggarakan pada waktu itu, Pak Nono? Ya. Betul, setiap kegiatan tentu harus punya konsep ya, karena dari konsep itulah kemudian kegiatan itu bisa di setting sedemikian rupa. Iya, betul. Nah, termasuk IMD di Insan Tama. Dulu memang kita akhirnya apa yang membuat kita jadikan sebagai konsepnya gitu. Maka kemudian kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh, teladan begitu. Karena hasanah ya, Pak. Sebagaimana kita pahami, beliau itu kan sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, itu kan berdagang. Betul. Kita meneladani bagaimana cara beliau berdagang, mulai dari sikap jujur beliau, kemudian keahlian menawarkan barang dagangannya sehingga membuat banyak keuntungan yang beliau dapatkan begitu, termasuk bagaimana beliau menggali ukhuwah di antara para masyarakat saat itu ketika menawarkan barang-barangnya. Nah, dari setelah kemudian kita mencoba untuk membuat konsep. Jadi konsep awalnya memang kita meneladani cara berdagang Rasulullah dengan keberkahannya, dengan keuntungan yang dia dapatkan, itu kemudian menjadi cikal bakal bagaimana kita memberikan pemahaman pada anak, begitu. Betul. Dan pastinya harus jujur ya, Pak. Betul sekali. Nah, ketika kemudian itu sudah bergulir dan IMD demi IMD berjalan, tentu banyak kemudian muncul kreativitas dari para bapak ibu guru begitu ya, untuk membuat IMD itu betul-betul khas ala Insan Tama. Iya. Khas ala Insan Tama. Salah satunya tentu yang sudah kita rasakan sampai sekarang ini kan, ada panggungnya, tampilannya betul. Kemudian ada wawancara anak dengan tokoh-tokoh yang dimunculkan di forum itu. Kemudian juga ada tampilan anak-anaknya juga. Kemudian juga kita mengundang dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk hadir di pembukaannya. Kemudian juga katakanlah ada kita juga mengundang para pedagang dari sekolah lain. Itu juga perkembangan yang saya pikir terus berjalan, dan kita nggak tahu persis ke depan seperti apa juga begitu. IMD Insan Tama ini yang memang semakin hari semakin berkembang. Masya Allah, luar biasa. Antum bisa mendengarkan langsung dari Pak Nono konsep dari IMD, dari Rasulullah berdagang ya Pak Nono ya. Beliau jujur, kemudian amanah. Nah, Pak Haris harapkan antum semua ketika IMD nanti seperti itu, lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik Pak Nono, tadi kan sudah bertanya tentang konsep. Nah, sekarang konsep dan keinginan apa nih yang ingin dikembangkan hingga dikenalkannya Qodi pada acara IMD nanti? Oke. Mungkin kegiatan jual beli ini mungkin tidak hanya di Insan Tama ya. Mungkin di sekolah-sekolah juga ada ya. Nah, namun kita mempunyai ciri khas yang barangkali hanya khas di Insan Tama. Betul. Jadi kita memunculkan apa yang kemudian disebut dengan Qodi gitu. Betul. Qodi itu apa? Nah, tentu itu juga menjadi media kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena yang hadir di acara IMD itu kan tidak hanya anak-anak kita kan, banyak orang tua yang juga hadir, termasuk mungkin orang tua juga mengajak orang lain untuk hadir juga. Gitu. Jadi ini kesempatan kita untuk memberikan pemahaman thaqafah buat orang lain begitu. Nah, Qodi di dalam sistem peradilan Islam itu kan artinya adalah hakim. Ya, tugas hakim itu adalah tentu saja adalah menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Betul. Nah, kalau mempelajari lebih dalam konsep Islam, Qodi itu ada 3, Pak Aris. Oh ya. Yang pertama adalah Qodi biasa, yang mereka itu berwenang untuk
menyelesaikan perselisihan antar masyarakat yang berkenaan dengan muamalah dan ukubat gitu. Kemudian yang kedua adalah al-muhtasib, yaitu qadhi hisbah yang berwenang juga untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat. Dan yang ketiga adalah qadhi madzalim yang tugasnya adalah berwenang menyelesaikan permasalahan yang muncul antara warga negara dengan pejabat negara gitu. Nah, yang kita munculkan di kegiatan IMD Insan Tama itu adalah qadhi yang kedua. Qadhi hisbah. Qadhi hisbah, betul. Qadhi hisbah ini memang tugas diberikan tugas untuk ya di berbagai tempat begitu ya, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tempat itu. Nah, termasuk pasar begitu. Nah, sehingga kita memang mencoba untuk memunculkan itu qadhi hisbah di dalam kegiatan IMD Insan Tama ini untuk tugasnya banyak Pak Aris. Nah, tugas-tugas itu nanti ya harus dikerjakan atau dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk menjadi qadhi hisbah gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tadi antum sudah menjelaskan dari Pak Nono di Insan Tama, nanti di IMD ada qadhi. Nah, qadhi tadi dijelaskan oleh Pak Nono adalah hakim, dan ada 3 tadi Pak Nono ya. Betul, ada qadhi biasa, kemudian ada qadhi al-muhtasib ya, atau qadhi hisbah, dan ada qadhi madzalim. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nono qadhi hisbah yang biasanya nanti ada ya Pak di SDIT Insan Tama IMD, di tengah-tengah ya. IMD, ya, hakim ya Pak ya, betul. Memutuskan misalnya barang ini atau jualan ini bisa diperjualbelikan atau tidak. Ada 2 tugasnya Pak Aris. Oh gitu. Betul. Jadi qadhi hisbah ini tugasnya adalah 1, dikerjakan pra IMD dibuka. Oh gitu. Nah, tugas mereka itu adalah tentu saja melakukan kegiatan peninjauan, penyelidikan terhadap produk-produk yang nantinya akan dijual oleh para penjual gitu. Nah, kita atau tugas qadhi ini adalah melihat barang-barang yang ada. Oh gitu. Kalau di Insan Tama IMD itu kan kita ada beberapa produk ya, ada produk makanan minuman, ada produk ATK, ada produk kerajinan, ada produk hewan dan tumbuhan ya, betul. Gitu. Dan juga ada produk jasa gitu. Nah, kita qadhi ini mencoba untuk melihat sejauh mana itu sudah sesuai dengan aturan Islam belum gitu. Misalnya makanan minuman, kita lihat di sana tentu yang paling utama adalah yang diperjualbelikan adalah yang halal dan thayyib. Ya pasti itu Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah dia tidak boleh mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet yang berbahaya begitu. Sehingga kemudian itu akan kita selidiki. Nah, kita pantau satu persatu ya per stand yang memang harus disiapkan. Kemudian kita juga melihat-lihat produk ATK atau kerajinan. Di sana tentu tidak boleh yang mengandung unsur-unsur pornografi. Iya, pasti itu. Maksudnya adalah ya tidak boleh ada gambar yang membuka auratnya. Termasuk kemudian juga produk kerajinan yang yang kita pernah menemukan itu barang yang berciri senjata tajam. Masya Allah. Kayak celurit gitu ya. Nah, itu juga kita nanti. Nah, tugas qadhi adalah menyita. Menyita barang-barang itu dengan terlebih dahulu nanti kita akan beritahukan kepada penjualnya. Mohon maaf nak, barang antum kita sita sementara waktu, dan nanti biasanya kita akan kembalikan ketika IMD sudah selesai. Dan pastinya dinasihati pastinya Pak ya. Betul ya, supaya kemudian di kemudian hari dia tidak mengulangi hal yang sama, tidak menjual produk yang memang sudah kita beri syaratnya begitu. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan mengenai qadhi oleh Pak Nono. Nah, sekarang pasti siswa kita ini penasaran nih, penampilannya tuh bagaimana tuh qadhi itu, atau sosok mereka tuh bagaimana betul, itu Pak qadhi itu kalau di IMD? Iya, jadi memang yang pertama tentu yang ditunjuk sebagai qadhi itu memang tidak semua guru ya. Tentu dipilih guru-guru yang satu
Biasanya yang senior ya, senior termasuk juga yang mengerti akan produk. Ya, mengerti akan produk begitu. Karena tugasnya memang kan itu. Jadi dia harus paham betul mana produk-produk yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau dan mana yang tidak begitu ya. Nah, tampilannya memang biasanya mengikuti kesepakatan di antara mereka gitu. Yang pernah terjadi itu adalah mereka menggunakan gamis gitu ya, gamis, kemudian pakai sorban dan sebagainya, kemudian mengenakan baju koko khas begitu, kemudian juga pernah mengenakan pakaian wisuda yang khas juga. Jadi memang mereka tampil itu berbeda dengan katakanlah guru-guru yang lainnya. Jadi itu sudah menjadi sorotan begitu. Nah, ketika ada sorotan itu kan tentu ada yang bertanya kan, itu siapa begitu. Nah, itu juga tadi ya teknik bagaimana kita mengenalkan istilah qadhi hisbah kepada masyarakat, kepada anak-anak ataupun kepada orang tua yang hadir di forum kegiatan IMD itu gitu. Jadi memang tampilannya khas. Oh, tampilannya khas. Baik nak, alhamdulillah akhirnya jadi lebih tahu tentang mengenai MD, sejarah-sejarahnya, ide-idenya, bagaimana awal mula IMD tadi, Qadhi tadi alhamdulillah juga sudah dijelaskan oleh Pak Nono. Pak Nono, saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas penjelasan dan keterangannya. Semoga bermanfaat untuk Ananda ya, semuanya, buat kita semuanya. Iya. Sekali lagi Pak Nono, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik nak, mungkin itu saja yang bisa Pak Aris sampaikan. Kurang lebihnya Pak Aris mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Pak Aris minta maaf sebesar-besarnya. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.